Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tiada hembusan pujian kepada makhluk kecuali hanya memuji Allah Jalla Jalaluh, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, Zat yang Maha Adil, Zat yang Maha Bijaksana, Zat yang Maha Raja di Raja, Ya Rabbul Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, Presiden dunia, Panglima besar, pemimpin revolusi dunia yang telah lulus dan sukses membangun umatnya dari lembah kebodohan menuju ke bukit yang penuh dengan cahaya iman Islam di seluruh penjuru dunia, yakni baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'innya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah beliau. Dan semoga kepada kita semua yang nantinya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu yang berjudul menghijrahkan hati. Sebelumnya teman-teman, apa sih menghijrahkan hati itu? Apa itu hijrah? Apa itu hati? Apakah hati ada yang di sini? Teman-teman semua, hijrah. Jika mendengar kata hijrah, apa yang ada di benak pikiran kalian? Perpindahan? Atau perjuangan Rasul? Perjuangan Rasul dan para sahabat dari kota Mekah menuju Madinah? Itu semua benar. Tetapi jika hijrah diartikan seperti itu, lantas bagaimana kita bisa berhijrah? Apakah kita harus pergi ke kota Mekah lalu kita menuju kota Madinah? Tentu saja tidak. Jadi hijrah ini adalah meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan sesuatu yang buruk. Meninggalkan sesuatu yang buruk demi sesuatu yang baik. Seseorang dikatakan hijrah apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, ada sesuatu yang ditinggalkan. Yang kedua, ada sesuatu yang dituju. Jadi, contohnya meninggalkan sesuatu hal yang buruk demi mendapatkan sesuatu hal yang baik. Meninggalkan pikiran-pikiran negatif demi mendapatkan pikiran-pikiran yang positif. Meninggalkan hati yang kotor demi mendapatkan hati yang bersih. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika kita berbicara tentang hati yang bersih, kita bisa buka Quran surat ke-26, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 89. Di sana disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih yang bagaimana? Hati yang bersih yang tidak melakukan kesyirikan, kemunafikan, riya, dan sombong. Maka dari itu, hati sangat perlu sekali untuk diperbaiki, ditata rapi-rapi, dijaga dari penyakit-penyakit hati seperti riya, iri, dengki, dan hal-hal yang tidak terpuji, yang bila nanti hal itu terjadi di dalam diri, maka naudzubilahnya nanti hati kita akan menjadi mati. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Basri menjelaskan beberapa faktor terkait yang menyebabkan hati kita itu menjadi mati. Yang pertama, kamu membaca Al-Quran tetapi tidak
mengamalkan isi daripada ajaran-ajarannya. Di zaman sekarang ini, banyak sekali tuntunan yang menjadi tontonan dan tontonan yang menjadi tuntunan. Pada kalangan masyarakat, banyak sekali dimusabaqahkan tilawah, dan banyak sekali tilawah-tilawah yang dihaturkan, tetapi hal itu hanya menjadi ajang perlombaan, tidak sampai kepada amalan-amalan yang diajarkan. Yang kedua, kamu kenal Allah, tetapi tidak menyembah kepadanya. Di dalam Quran surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kepada Allah lah kita menyembah dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Namun realitanya pada zaman sekarang banyak sekali orang yang mendahulukan nasta'in dulu baru na'budu. Padahal kita sangat sekali membutuhkan Allah. Tetapi banyak banget yang masih meninggalkannya, seperti meninggalkan sholat dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, kita makan nikmat Allah, tetapi kita tidak bersyukur. Bukankah di dalam Quran surat Ibrahim disebutkan, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Tetapi jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka ingatlah siksaku sangatlah pedih. Lantas ada orang yang katanya minta nikmat, giliran dikasih nikmat berlebih, pelitnya 17 setan. Na'udzubillahi min dzalik, ya Allah. Maka dari itu, kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Banyak sekali nikmat Allah yang berikan, mulai dari pagi sampai pagi lagi, dari waktu bangun tidur sampai tidur lagi. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan, seperti kita bernafas, kita berjalan, kita bisa beribadah. Itu sangat-sangat luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, kamu tahu adanya hari akhir, tetapi kamu tidak mempersiapkan bekal. Nah, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, namun kematian adalah perjalanan awal menuju jalan yang panjang. Seperti saat kita melakukan perjalanan, awal kita melakukan perjalanan, bukankah kita butuh persiapan yang banyak, seperti makanan, bensin, dan lain sebagainya? Maka saat kematian itu adalah awal perjalanan kita. Apakah yang sudah kita siapkan? Teman-teman yang dirahmati Allah, ada beberapa cara untuk membersihkan hati kita, untuk menghijrahkan hati kita. Yang pertama adalah selalu berhusnuzon kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, baik musibah, baik bencana, baik segala sesuatu yang membuat kita senang, itu semua baik untuk kita. Ingat firman Allah, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu sesuai ukurannya. Jadi apa-apa yang diberikan kepada kita itu sudah pasti itu baik untuk kita, itu pas ukurannya untuk kita. Jadi hal yang perlu kita latih di dalam diri ini, selalu berhusnuzon kepada Allah, selalu menerima segala takdir yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua adalah perbanyak amal rahasia. Kita boleh aja nih melakukan amal di depan orang jika tujuannya untuk memotivasi diri dan untuk berdakwah. Namun kita perlu untuk mengadakan adanya amal rahasia, karena di situ kita bisa ngecek nih, apakah amal kita ini agar dilihat orang atau agar dilihat oleh Allah. Jadi disitulah diuji keikhlasan kita. Contohnya, saat kita ingin berjalan ke sebuah mall, atau saat ingin kita berjalan ke masjid, itu kita sambil jalan kita zikir, lisan kita berzikir, sambil jalan kita istighfar, sambil jalan kita tasbih,
takbir, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jauhi sifat riya. Nah, riya ini teman-teman adalah sesuatu yang perlu kita hindari. Kebanyakan sekarang orang-orang beribadah hanya karena ingin dilihat oleh orang lain. Jikalau ada orang lain, beribadahnya sungguh-sungguh. Jikalau tidak ada, ibadahnya ditinggalkan. Contohnya ada gini. Misalnya, sholat sunnah ba'diyah maghrib. Jika di masjid, beliau sholat sunnah. Jika dia di rumah sendirian, maka sholat sunnah itu ditinggalkan. Maka hati-hati, kita perlu hati-hati. Kita tanyakan pada kita sendiri, ibadah kita untuk siapa sih? Apakah untuk Allah atau untuk dilihat orang? Di dalam Quran surat Al-Hadid, Allah menyatakan Allah selalu melihat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, jauhi sifat ingin dipuji. Nah, sifat ingin dipuji ini adalah sifat yang terkadang membuat kita terlena akan pujian orang lain. Tadinya kita sudah sempat untuk ikhlas, namun karena adanya pujian, hal itu membuat hati kita bergeser sedikit. Jadi, adanya pujian ini harus diwaspadai terhadap diri kita sendiri. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya si fakir ilmu ini mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan dari salah pribadi. Kesimpulannya, hati itu perlu dijaga rapi-rapi, ditata kembali agar selalu suci. Jadi yuk bersihkan hati dan tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimulai dari sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.